Halo semuanya, khususnya para coffee lovers atau pelaku industri kopi. Hari ini spesial banget karena kita akan ngomongin kopi bersama dengan sahabat saya Mbak Yanti Tambunan. Ya. Yes, dan apa sih yang sebenarnya kita akan kupas nanti? Kita akan ngomongin banyak tentang gimana ceritanya kok kopi mulai jadi lifestyle di Indonesia. Karena ternyata Mbak Yanti ini termasuk salah satu pelopor nih yang menggerakkan gerakan kopi, membuat kopi jadi lifestyle di Indonesia. Nggak cuma ngikut ke yang asing aja, tapi murni dari Indonesia. Seru banget, keren banget ya. Kita akan bahas ya. Mbak Yanti ini adalah pemilik kafe Bandar Kopi dan juga wakil ketua Kadin. Wakil ketua bidangnya bilateral, hubungan bilateral ya untuk Pacific Islands ya di Kadin. Oke, aku mau langsung aja flashback nih ke awal-awal kopi mulai diperkenalkan di Indonesia. Karena waktu itu kan kalau orang Indonesia pengen ngopi gitu kan, dia taunya cuma kedai-kedai aja lah di Sumatera, di Medan itu kan yang 5.000 per cangkir di Pontianak gitu ya. Sampai kemudian akhirnya landscape-nya berubah dengan hadirnya kopi-kopi dari luar negeri itu ya, Starbucks, kemudian Coffee Bean dan sebagainya. Tapi kopi Indonesia justru malah nggak kelihatan kan gitu kan Mbak ya. Nah, dengar-dengar nih Mbak Yanti nih justru yang gerilya untuk meyakinkan semua stakeholder di industri kopi, termasuk pemerintah untuk mulai nyeriusin kopi-kopi Indonesia yang ternyata banyak banget jumlahnya gitu. Dan nggak kalah hebatnya dibanding kopi yang ada di luar negeri. Nah itu kayaknya teman-teman ini perlu tahu nih ya, jadi kisah sejarahnya. Apalagi yang sekarang bisnisnya kopi ya, jadi jangan cuma jualan kopinya aja. Tahu bahwa untuk bisa ada industri kopi itu perjuangannya panjang. Sangat panjang. Nah, cerita dong Mbak, gimana tuh Mbak perjuangannya Mbak? Mulai dari mana nih? Soalnya mulai dari gini aja deh. Mbak Yanti kan pasti kan punya interest dengan kopi kan, dan kemudian ada kegelisahan tuh Mbak Yanti pernah ceritakan tentang kopi dari luar negeri yang masuk, sementara kopi kita nih kok nggak muncul gitu. Terus apa yang Mbak lakukan untuk memunculkan ya khasanah kopi di tanah air, termasuk meyakinkan pemerintah dan stakeholder lainnya supaya yuk diseriusin dong, disupport dong industri kopi kita gitu. Ya, bicara tentang kopi. Kalau bicara tentang kopi itu kita tidak bisa bicara di tengah. Itu harus bicara dari hulu dan hilir. Karena kopinya bagus, racikannya nggak bagus, juga nggak enak. Tapi kopinya enak, yang goreng nggak enak, raciknya juga nggak enak. Jadi itu semua rangkaian itu tidak boleh putus. Itu di kopi sangat unik gitu. Ya setelah saya pelajarin itu, menurut hemat saya kita tuh negeri kopi ya. Kita negeri kopi. Nenek moyang kita juga peminum kopi dan sebagainya. Selain pelaut, minum kopi. Dan kita dijajah oleh VOC, which is itu juga bukan satu negara, tetapi Kadinnya Belanda. Itu juga salah satunya isbat kopi. Dan menurut sejarah, kenapa kopi-kopi kita itu tidak pernah ada sih di Indonesia? Ya kopi-kopi yang premium kelas pada saat itu ya. Alangkah bahagia zaman sekarang ya kita bersyukur ya kita sudah bisa menikmati the premium class of coffee yang ya asli Indonesia dengan racikan yang sangat kreatif menurut saya dan sangat inovatif. Itu dari mulai petaninya sudah sangat tereducate ya, tinggal sekarang how to menjaga ini semuanya. Dan ya tujuannya kan kita semuanya di marketingnya ya, mencari nilai tambah dari itu. Jadi kalau bicara kopi, pertanyaan Mas Indra ya sangat bagus banget, bahwasannya kalau kita harus menjadi seorang yang sukses, ya kita jangan melupakan sejarah dari itu semuanya. Jadi di tahun-tahun sebelum kemerdekaan kita ya, itu kita ini tidak pernah merasakan kopi yang enak. Ya kan itu semuanya kan dibawa pergi. Dan ditanamnya di sini ya, dibawa pergi sama penjajah.
kita cuman kebagian disengaja emang mungkin disengaja kan tidak boleh tahu rasa kopi enak kali ya. Jadi Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Adalah seekor luwak yang dia pup, mohon maaf, yang dia buang air dan dia sembarangan, itu yang dipungutin sama petani-petani kopi. Ya. Dan itu orang penjajah nggak tahu gitu tuh, karena dilihatnya kan something yang never touch lah itu gitu segala macam. Jadi itulah yang petani kita coba memproses, menggoreng, mengsangrai sampai menjadi kopi. Nah, makanya ya itulah anugerah kita, sesuatu yang kita ditindas, akhirnya kita menjadi the expensive coffee in the world ya. Si luwak ini. Keren kan? Ya kan? Nah, ini yang menurut saya kita ini negeri kopi. Ya. Kalau kita bicara kopi itu anemit sekarang, di mana-mana ada perkebunan kopi, dan sampai ujung daerah sekarang ada roastery, yang saya cukup bangga dengan petani-petani kita dan pemerintah daerah yang concern ya untuk itu. Saya rasa kopi sekarang di Indonesia sudah menjadi lifestyle. Dan emang itulah yang harus kita tingkatkan. Jadi bukan aja dari hasil bumi yang harus besar-besar segala macam, tetapi ini ada loh. Nah, mungkin bukan kopi aja, selain kopi juga ada komoditi-komoditi lain yang harusnya menjadi seperti lifestyle juga. Ya. Jadi kopi waktu itu saya sangat susah sekali untuk menggandeng baik pemerintah maupun stakeholder apapun, tetapi saya rasanya jiwa nasionalisnya timbul ya. Mungkin turunan dari opa saya kali. Saya mungkin ada rasa kenapa sih kita mendapatnya kopi itu selalu di luar negeri gitu kan. Selalu ada, justru saya oleh-olehnya kopi yang kita tidak pernah dapat di sini gitu. Dan kalau kita minum kopi itu kok enak banget ya. Tapi kita tahu dia kan nggak penghasil kopi, tapi kok punya kopi ini gitu kan. Ya akhirnya dengan bantuannya Kementerian Pariwisata pada saat itu, saya coba mengajak teman-teman di industri kopi yang saya tahu pada saat itu cuman beberapa gelintir, itu tahun 2009. Dan saya ajak teman-teman yang ayo deh kita bikin sesuatu yang coba sebenarnya ada, tapi saya nggak tahu nih pemainnya yang mana dan di mana aja juga nggak tahu. Terus tapi dananya di mana sih nih gitu kan ya. Tapi saya pikir ini pemerintah juga harus tahu gitu, harus tahu dengan hal ini. Gitu. Ini kejadian ini maksudnya Mbak cerita ini dalam konteks kedai bandar kopi udah ada? Belum ada. Belum ada bandar kopi dan pada akhirnya emang saya harus memberi contoh gitu. Pada saat itu yang sangat miris juga di tahun segitu, setiap kali exhibition namanya franchise itu bermunculan setiap tahun ada 60 brand. Mau kopi mau apa, 60 brand yang import lah kita sebutnya ya. Itu masuk ke Indonesia dengan mudah gitu ya. Terus begitu, dan kafe-kafe sudah bermunculan. Itu selain mungkin kita nggak usah sebut namanya yang itu di difference itu. Cuman itu ternyata antusiasme orang peminum kopi itu sangat luar biasa pada saat itu, walaupun ada satu brand yang bermunculan gitu ya dari negeri seberang. Tetapi saya pikir gini, kok kita nggak pernah ini, padahal kita kopi kita banyak gitu ya. Maksudnya saya lihat juga dari zaman saya kecil semua driver apa semuanya juga udah minum kopi gitu. Terus akhirnya yang men-trigger saya untuk membuat coffee festival adalah adanya China Coffee Festival pada saat itu. Kenapa China? Itu saya penasaran. China beralih kepada dari teh menjadi kopi gitu, dan pemerintahnya dan semua stake yang berhubungan itu membantu untuk ke situ, karena dia mau milih alkohol gak bisa, yang tepat tuh kopi gitu loh. Ayo ngopi yuk segala macam. Dan terus akhirnya saya ngomong dengan kementerian pada saat itu, Pak
Pak Sapta ya, dan saya masuknya lewat ekoturism. Nah, karena saya coba kementerian lain pada saat itu boro-boro saya maksudnya saya nggak ngerti pada saat itu saya mesti kemana. Ya saya ngomong ternyata di approve dengan budget yang sangat minim. Akhirnya saya bisa menyelenggarakan Road to Indonesian Coffee Festival dulu waktu itu di Bandung tahun 2009. Kenapa Road? Karena saya nggak tahu siapa sih pemainnya. Jadi waktu saya bikin Road to Indonesia cuma sehari di City Walk pada saat itu ada 17 pameran, ada latte. Jadi ada konsepnya ada nonton wayang, terus sama coffee talk ya. Terus pada saat itu terus ada barista, ada coffee latte, terus ada pameran Desol berempat ini. Jadi setiap saya bikin coffee selalu nambah programnya. Ada barista workshop, ada roasting workshop, dan terakhir ada lelang. Dan ada barista kompetisi Asia. Nah, jadi pada saat itu ternyata banyak sekali baik yang datang dari Lampung, dari mana-mana, terus pada bikin kok kenapa cuma sehari gitu. Jadi disitulah kebetulan pada saat itu juga yang buka adalah waktu itu wagubnya Pak Dede Yusuf, teman kami ya sama istrinya. Jadi terus kita bikin coffee talk, saya hadirkan ahli di hilir, ahli di hulu, Pak Suri pada saat itu di hilir itu ketua asosiasi waktu itu. Saya tahu adalah ya Bu Tuti ya, dari waktu itu ketua SCAI atau terus ada dari pemerintah pada saat itu dari pariwisata dan saya rasa itu. Dan yang saking pengennya saya crowdnya mana sih nih, saya takut nggak ada crowdnya. Saya minta sama Tony Feresta dong. Tony Feresta kan pengikutnya tuh luar biasa. Tolong dong, tapi ini budgetnya nggak ada. Tenang Mbak, aku bantu. Ternyata susah di stop gitu kan, bayangin. Jadi sangat meriah sekali dan ditutup dan saya akhirnya pede. Saya bikin Indonesian Coffee Festival. Kebetulan saya foundernya di Bali. Dan saya juga terima kasih sama sahabat saya, Cokodo Putra Sukawati, yang beliau adalah Raja Ubud di Bali, di Ubud, untuk memberikan saya tempat. Karena budgetnya minim banget gitu ya. Budget tempat, terus begitu saya coba gandeng kementerian, masih dalam hal itu, tetapi at least saya harus jalan gitu. Nah di situ baru ada visit plantation dan barista workshop. Barista workshop cuma 50.000. Dan target saya sebenarnya cuma 80.000 3 hari. Ternyata 80 orang itu per hari. Nah, dan saya dibantu oleh teman-teman di perkopian, termasuk Pak Wewe di Kopi Bali pada saat itu. Beliau sumbang mesinnya untuk dipinjemin, dan teman-teman barista yang juara-juara ASEAN ada beberapa, terus ada Q-grader, semua orang kopi tuh mendukung saya. Jadi saya pede ya. Dan kita pesta kopi di Ubud 3 hari. Kita negeri kopi ya, kalau cuma 3 hari aja mah kecil ya gitu kan. Saya pengen nunjukin itu, kayaknya itu akhirnya sukses rasa itu. Nah, jadi proses perjuangan untuk memperkenalkan kopi-kopi Indonesia dan ngebangun ekosistem ya di industri kopi itu perjuangannya gitulah ya. Jadi mulai dengan membangun kesadaran dulu gitu. Betul, pemerintah itu, pemerintah ya dong berikan dukungan dong. Tapi pemerintah juga mau dukung gimana kalau dia sendiri nggak ngelihat dengan mata kepala sendiri gitu kan, bahwa ini tuh industri yang bagus sebenarnya gitu kan ya. Pemain di industri juga nggak pede karena emang ada pasarnya, ya. Kemudian juga ya tadi itu misalnya baristanya, kemudian SDM-nya itu juga mereka, kalau aku mau belajar tentang kopi, kemana aku nggak tahu gitu kan. Jadi pada saat itu kan kebayang dong, karena emang belum kebentuk industri kopinya. Ini mungkin sebenarnya ada sih pemain-pemainnya, tapi berserakan dan sedikit sebenarnya karena nggak didukung, nggak dikasih wadah gitu. Jadi Indonesian Coffee Festival itu tadi ya, yang road to-nya di Bandung itu untuk belajar dulu latihan test water. Ternyata kok bagus, bawa ke Bali, meledaklah di Bali. Dan dari situ lo kemudian akhirnya masyarakat Indonesia dari pemerintah dan termasuk semua pelaku industri kopi ya, termasuk SDM yang ada di sananya, mulai ngeliat potensi dari kopi di Indonesia. Betul. Dan dari situ mulailah ya kelihatannya jadi mulai bermunculan ya orang-orang yang beranikan diri buat kedai kopi yang lebih modern, ngangkat brand-brand lokal, menggunakan kopi-kopi biji kopi lokal gitu, mulai muncul ya. Betul. Emang harus begitu sih ya, emang harus ada yang ngedobrak dulu di depan sebenarnya. Kalau enggak ya
selamanya kita cuma taunya kopi dari luar negeri aja gitu ya. Itu keren banget ya. Nah, gini, aku yang masih penasaran gini. Pada saat itu Mbak itu sebenarnya apakah memang dari awal pengen bisnis kopi gitu ya? Atau sebenarnya udah ada bisnis yang lain, tapi kemudian akhirnya nyangkut di kopi, nah itu boleh nggak? Singkat aja deh, aku pengen tahu background-nya tuh. Iya, oke. Kebetulan coffee is my passion juga gitu ya. Jadi kayaknya kalau nggak minum kopi nggak enak ya. Karena tadi turun-temurun ya, Opa juga suka kopi katanya. Iya, Papa juga semua kayaknya kalau pada main catur pasti ada kopinya kan gitu kan. Jadi dan kita suka nyolong-nyolong juga kan minum waktu itu kan. Jadi itu mungkin itu yang ini. Cuman saya memang waktu itu saya di bisnisnya di MICE ya, di event organizer ya, dan banyak berhubungan dengan pariwisata, Kementerian Pariwisata. Jadi agak nyambung ya dengan festival tadi itu sebenarnya. Iya, dan saya juga mengencourage pada saat itu mengencourage pemerintah lewat Kementerian Pariwisata karena kan setiap kali gimana cara mempromosinya sih gitu lah ya. Selain mengedukasi. Ya, kenapa saya bikin coffee festival? Karena saya pengen mengedukasi. Petani-petani itu berdatangan dan saya minta kan Bu saya pengen datang tapi gimana mesti ada undangan sehingga mereka baru bisa datang. Ya untuk undangannya sekertas aja sih gampang lah ya. Terus saya juga didukung pada saat setiap coffee festival dengan yang di misalnya kalau di Bali dengan visit plantation Kintamani gitu ya. Jadi setiap kalau di Jogja dengan PTP juga gitu yang di Buaran itu. Jadi pengen juga bahwasannya kita bicara kopi, jadi aku pengen membuka mata semua orang, siapapun itu gitu loh, bahwasannya kopi itu ini loh ada kopinya, ada visit plantation, ada lahan kopinya, dan orangnya juga harus pinter dan bukan sekedar gitu. Sampai saya ajak ngopi pada saat itu, ajak ngopi petani. Yang waktu itu dia harganya per kilo cuma 9.000 bayangin. Saya ajak ngopi di Ubud. Ayo kita ke coffee shop, pesan kopi, dia lihat dong harganya 25.000 secangkir. Sekarang mungkin lebih. Aku bilang Pak, mahal amat Bu ya 25.000. Nah, makanya ini yang disebut kenapa bisa sampai sini 25.000. Bapak sekilo, ini makanya cuma 11 gram gitu. Jangan cuma jualan komoditi dong. Nah, gitu. Iya dong. Terus akhirnya mulai saat itu mereka melek. Kenapa kesalahannya adalah, ya itu mengedukasi bahwasanya kita metik dari petani nih nggak boleh metik masih hijau. Kadang-kadang mau nyekolahin anak sekolah, mau naik haji, dipetikin dia masih hijau. Itu rasanya lain. Jadi emang harus diedukasi dari mulai pembibitan. Makanya adanya hulu bicara experternya di hulu Pak Surip. Akhirnya Pak Surip itu tugasnya banyak setelah COVID. Jadi dia daerah-daerah tuh kontrak untuk mempelajarkan mengenai petani, bibitnya segala macam, kupasnya, prosesnya lah itu di hulu. Terus orang-orangnya juga harus belajar, pinter. Sorry to say, misalnya gini, saya punya kafe Bandar Kopi. Saya bilang sama anak saya karena dia mau sekolah di luar, belajar barista. Karena dilihat maknya dong, dia nggak mau gitu kan. Aku bilang belajar, someday you need this gitu kan. Instead of you washing the dishes, you become barista dan per hour is more expensive. Nggak mau. Tapi sebenarnya pas sampai di Australia kopi, dia bilang mah aku mesti belajar barista. Ini aku belajar langsung di advance ya. No, aku bilang gitu. Dari mulai basic, basic, mesti basic, nggak bisa ini. Nanti kalau advance nanti kita tes di Jakarta gitu. Ternyata dia belajar. Saya belajar dia cepet. Emang iya nggak nyuci piring. Kalau nyuci piring per hournya lebih murah gitu kan. Jadi inilah ya yang ada nilai tambah. Kita itu harus punya skill. Hidup ini ya harus punya skill. Oke, jadi bisnisnya dulu Mbak adalah MICE. Ya. Makanya akhirnya nggak susah lah buat festival tadi itu ya. Tapi ada passion lain yaitu kopi. Yang ingin juga ada dorongan untuk membawa kopi Indonesia tuh supaya paling enggak dinikmati oleh Indonesia dulu lah. Kan awalnya kan kayak gitu ya. Baru kemudian nanti ke belakang kan keluar ya berkat di situ. Nah, setelah tadi itu ya udah ada festival kopi dan kopi Indonesia udah mulai diakui di dunia gitu ya. Pertanyaan berikutnya itu apa sih Mbak? Jadi yang Mbak ingin yang Mbak bisa lakukan atau Mbak lakukan dulu kemarin
terkait dengan mempromosikan kopi Indonesia, Mbak. Oke. Jadi kan kalau tadi kan Sejarahnya dan ya, sejarahnya dan proses-prosesnya. Iya, dan promosi kopi itu orang Indonesia sendiri kan, gitu kan, ngebangunin nih, pemerintah kebangun, petani kebangun, gitu, teredukasi bahwa kopi Indonesia tuh punya potensi loh. Nah, kalau untuk promosi kopi di luar negeri, gimana? Jadi gini, dengan adanya saya di MICE waktu itu juga di PCO itu, saya juga menghimbau pemerintah untuk membuat namanya Coffee Corner. Jadi setiap pavilion Indonesia yang biasanya pada saat itu cuman tari Bali atau batik segala macam, nobody come, not interesting people to come to visit the stand, ya, the pavilion. Tapi dengan adanya, saya kirim itu juara-juara barista itu gantian. Ada di ITB Berlin, ada di setiap ajang-ajang pariwisata untuk bikin. Ternyata queuing-nya panjang. Siapa yang nggak mau dapat kopi ya? Ya nggak sih, gratis for free gitu. Ya, saya juga mendapatkan kopinya juga dari petani-petani, dari roaster-roaster. Itulah pada saat itu bentuk promosi saya gitu. Dan akhirnya di copy paste oleh BKPM dan Menlu, dan sekarang semuanya udah jadi tren Coffee Corner. Anyway, itu bagus banget. Kalau menurut saya ini sekarang kopi udah menjadi lifestyle, udah menjadi komoditas yang kebetulan saya juga baru hadir di pameran perkebunan Indonesia 2022. Maksudnya saya juga ikut pameran di sini, tapi bukan di kopi, tapi di situ banyak pelaku-pelaku kopi yang saya sudah lihat adalah sangat bervariasi dan senang, bangga bahwasannya petani sudah pintar, aware, people have to aware, dan pemerintah daerah juga aware, sehingga embrionya sampai dengan ininya sudah ada gitu. Tapi pertanyaannya lagi-lagi, bagaimana sih kalau bicara kopi Indonesia dikenal? Kopi Indonesia dikenal dari zaman dulu gitu ya, udah dikenal. Tetapi dampaknya, hasilnya tuh terasa nggak sih sama kita? Hasil maksudnya secara ekonominya, secara apanya. Jadi saya juga menghimbau dari 2010 dengan Kintamani, saya bilang percantik perkebunanmu gitu, sehingga kamu bisa menjual, karena kamu mumpung di Bali, kebetulan kamu di Bali, kamu jual ekoturisme, visit your plantation gitu loh. Akhirnya mereka buka sampai sekarang. Pak Wayan bilang, saya satu hari Bu, kalau itu ada berapa turis, itu $50 waktu itu sebelum pandemi. Saya jadi malas jualan kopi katanya gitu. Dia lebih mahal. Nah, itu kan plusnya gitu. Jadi emang kita harus kreatif ya. Dan fokus dan kreatif. Jadi kalau menurut saya mempromosikan kopi Indonesia, kita harus disebut namanya brand Indonesia gitu loh. Indonesian Coffee. Ya itu nggak pernah ada. Kan yang kan Sumatran Coffee. Iya, gitu iya kan. benar. Tapi Toraja Coffee. Gitu. Maksudnya gini, misalnya contoh ya, mereknya boleh mau Sumatera Coffee, mau daerah kopi, tapi tempel Indonesian Coffee. Harus ada itu gitu loh. Jadi kita udah tahu ini identitas Indonesia. Ya. Identitas. Ya, jadi jenis kopinya banyak, tapi semuanya adalah semua sumbernya dari ada. Indonesia. Dan kalau menurut hemat saya gini, ya kalau bisa kita jual seperti Pak Jokowi mengatakan hilirisasi. Ya. Jadi jangan green bean yang kita harus jual, ada roasting bean. Ya kalau bicara kopi, kalau kita jual roasting emang tidak mudah, karena umur kopi yang bagus itu kan sebelum habis disangrai itu seminggu itu the peaknya ya. Nah sekarang gini, kenapa nggak setiap perwakilan negara, saran saya gitu, bikin roastery atau invite roastery who wants to invest there. Siapa yang mau kopi Indonesia dari situ, tapi jualnya nggak green bean, roasting bean. Nah, petani-petani supply-nya ke situ gitu kan ya. Ini menurut mas saya, akhirnya apa? Kita jual nilai tambahnya tidak green bean, tapi roasting bean. Betul kan? Jadinya kalau kita mempromosikan kopi kita di Indonesia, yang pertama adalah ya be kreatif ketika kita datang ke pameran ya, nggak cuma sekedar nunjukin kopinya, tapi ada coffee corner tadi ya. Jadi orang tuh nyobain, karena experience itu ya segalanya gitu. Kalau dia nggak nyobain enaknya kopi Indonesia, dia nggak akan pernah percaya kan, gitu kan. Dan ternyata antriannya panjang. Yang nomor 2 tadi kaitannya sama roastery itu ya. Jadi dibangun dong dari hulu ke hilirnya, dan ya kita benar-benar bawa kopi Indonesia tuh ke sana. Jangan cuma promosi doang, tapi begitu dicari nggak ada. Gitu. Kalaupun ada,
hanya masih Iya, masih masih green bean bean, tadi, belum tentu juga diolahnya dengan benar, nanti Betul. dirasainnya juga Betul. nggak enak gitu ya. Biasanya kita cuman berbondong-bondong bawanya green bean gitu loh ya. It's okay gitu loh. Tapi maksudnya, tetapi kalau bisa ya kalau nggak kita mulai, kita juga nggak tahu. Kayak kalau kita nggak mulai sesuatu itu nggak tahu. Jadi emang mungkin saya pernah lihat di contoh di Vietnam ya. Kebetulan tahun 2019 saya ke Vietnam dan kebetulan urusannya berbeda dan Pak Ibnu pada saat itu duta besarnya, dan di sebelahnya KBRI, di sebelahnya tuh ada seperti kayak galerinya, promosi-promosinya itu. Cuman saya bingung, kok bawanya green bean di situ. Sementara kalau kita ke kota, itu nggak ada yang jual green bean. Semuanya kopi yang mau bertoples-toples, mau dari segini toples sampai segini toples isinya kopi. Saya sampai bilang sama petani-petani waktu saya ketemu di KBRI, silahkan ke kota, lihat. Dan masuk ke toko itu sama ke toko sebelah rasanya sama, wanginya sama. Ya karena mereka roasting, mereka minumnya Vietnam drips. Rasanya sama karena dicampur susu, akhirnya jadi wangi-wangi gitu, sama. Nah kita, aneh sekarang mau kopi apa wanginya beda, ya kan? Sekarang bahkan ada kalau saya sebut kayak halu banana, ya, rasanya ada banananya. Jadi itu kan proses-proses kreativitas fermentasi atau di dalam prosesnya menjadi sebelum dia roasting. Nah ini menurut saya yang kalau ya harus berkolaborasi lah ya dengan pemerintah ya. Jadi disediakan tempatnya mungkin, terus swastanya siapa yang mau invest. Terus di Indonesia ini master roaster banyak sekarang. Q grader yang udah certified Amerika tuh SCAA gitu juga banyak sekarang. Gitu. Kenapa kita nggak bikin peluang menjadi tenaga kerja profesional? Artinya promosi yang paling bagus itu adalah langsung aja jualan di tempat di mana kita ingin promosikan gitu ya. Jangan cuma pameran-pameran aja gitu. Jangan cuma ikut pameran atau misalnya ikut pameran internasional terus saat itu kan selesai. Iya, nggak ada ya. Langsung kita buat jaluan distribusi di sana, kerjasama dengan pebisnis di sana, langsung aja gitu. Masukkan kopi-kopi kita yang ada di sana. Gitu. Contohnya, kasih contoh mau yang mana nih, tinggal pilih roasting situ. Mau, oke, berapa ton, tinggal kontak. Yang ngebuat kopi-kopi kita tuh bisa unggul ketika kita mau bersaing nih di international market gitu ya. Itu apa, Mbak? Inilah ya. Anugerah lagi. Anugerah kita hidup di negara di NKRI yang sangat luar biasa yang kita harus bersyukur. Kita ini karena kita ini vulkano, negeri vulkano ya, maksudnya tanahnya ini vulkano. Jadi emang dari aroma, dari kekentalannya juga itu emang nggak ada yang ngalahin. Kalau kualitas kopinya yang memang kualitas kopinya bagus gitu ya. Coba misalnya di Jawa Barat. Di Jawa Barat banyak pohon-pohon bunga ya, bunga. Itu rasanya fruity. Tapi kok di Bali lemony karena ada pohon jeruk Bali. Soulnya. Jadi tanahnya tuh ngaruh ya. Tanah di kopi sangat ngaruh. Jadi mau pendampingnya misalnya pohon pisang sekalipun misalnya jadilah rasa pisang atau prosesnya ya misalnya kayak chocolatey kayak gayo gitu kan banyak di Aceh banyak pohon coklat, banyak kalau di Sumatera banyak spice, rasanya tuh ada tobacco dan sebagainya. Jadi kopi ini emang baik dalam pertumbuhan dan kopi itu menyerap bau kan, menyerap. Kalau kita di mobil atau tempatnya lembab kita taruh kopi juga itu dari bijinya. Ternyata dari akarnya juga seperti itu, dia akan ngeserap apa yang ada di soil itu. Artinya unik ya. Jadi kopinya Indonesia unik dan karena Indonesia itu luas, maka ya cita rasanya jadi sangat variatif. Betul. Dan itu yang ngebuat kita jadi punya peluang untuk kita bisa bersaing lah ya di dunia internasional. Kemudian kalau ngomongin kendala Mbak, misalnya teman-teman yang pelaku di industri kopi ya, apa sih kendala yang mereka alami, Mbak? Mungkin dari hilir gitu kendalanya apa gitu, sampai kepada hulu itu kendalanya apa ya, Mbak? Oke. Mungkin sekarang sudah mulai sangat baik ya untuk di hulunya ya. Di hulunya itu karena saya ngelihat juga peran aktif pemerintah daerah juga mendatangkan expert-expertnya untuk memberikan edukasi kepada petani-petani. Kan kita ini kan petaninya kan
poktan ya, maksudnya perkebunan rakyat, ya kan, bukan kalau udah bukan jadi industrial bukan industrial ya. Jadi emang mungkin kadang-kadang mereka dulunya tuh nggak pernah ada yang namanya kopi Solok, nggak ada yang namanya kopi Kerinci, nggak ada yang namanya itu. Kita nggak bisa samain dengan Brazil, harus karena dia tanahnya aja landai. Waktu dia panen, dia cuma pakai motor atau apa, udah jadi selesai. Kalau kita di ketinggiannya sampai 2000 Papua, Wamena, itu masih dicangklongin ibu-ibu. Itu. Nah, menurut saya sih, kalau kendalanya sih, kita ini the uniqueness-nya adalah ya kita harus memperhatikan kualitas tetap ya, kualitas itu sendiri. Jangan minder, harus pede gitu. Jadi walaupun kecil tetapi jadi specialty. Kecil itu maksudnya apa? Lahannya kecil. Oh ya, karena maksudnya, tadi pemilik masih dimiliki oleh individu ya. Okay. Dan ya lagi-lagi ya harus solid gitu loh. Kita itu kalau kita teamwork, hasil kerja teamwork dengan perorangan tuh beda gitu loh. Karena nggak apa-apa, yang di petani ya di petani gitu loh. Yang mesti roastery ya roastery. Tapi kalau petani menjurus nggak masalah kalau dia mampu gitu. Tapi fokus gitu kan. Jadi yang saya bilang, dan dia dari petani, dia harus ilmu kopi itu ada di roaster master. Dia harus belajar roastery. Karena di situ. Ini berarti hilir no, kalau ini hilir kan? Iya, tetap orang hulu juga harus belajar harus supaya apa? Waktu dia menyajikan kopi, bagaimana dia bisa testing kopi kalau dia nggak ngerti nah, ilmunya gitu. Nah, makanya ilmu kopi itu ada di roastery, roaster kopi, makanya disebut master roaster gitu. Nah, itulah ilmu yang ngegoreng kopi. Misalnya kopi ini dia rasa pahitnya agak kenceng nih, maksudnya mau dihilangin pahitnya tapi mau dimulin aromanya, itu bisa, itu ada ilmunya, itu yang paling susah ilmu tuh di roaster gitu loh. Nah, itu ngegoreng. Kalau dia udah bisa ngeroaster, otomatis dia udah bisa jadi barista. Dan sekarang kita ini nggak harus juga menjadikan kopi itu harus pakai dengan menjadi cappuccino dan sebagainya. Itu kopi blend. Kita banyak single origin, makanya kita ada yang disebut manual brewing. Ya, manual brewing itu banyak macam-macam di Indonesia. Mungkin di Indonesia aja yang punya manual brewing, saking beragamnya, bisa fix 60, bisa French press, bisa fall over, bisa any kind gitu. Itu yang kepake sekarang kalau ke coffee shop kan banyak tuh, mau apa sistemnya. Unik kan, mau rasa apa, karena nggak semua, kalau kopi blend itu emang bagusnya dengan basicnya cappuccino itu kan espresso. Coffee blend, makanya di luar negeri dia nggak punya coffee blend, dia nggak punya single origin, dia coffee blend, dia blending, makanya dia harus masukin kopi Indonesia supaya dengan aromanya, kekentalan, kan dia bisa masukin dari mungkin Robusta Vietnam atau dari Brazil segala macam, tapi tetap dicari kopi kita, gitu. Karena itu yang aku bilang uniqueness-nya. Tapi tadi pertanyaannya kalau masalahnya. Lagi-lagi ya marketing ya, memarketingkannya kan harus unik. Nah, jadi sebenarnya kopi yang saya bilang menjualnya itu bukan hanya biji, perkebunannya juga bisa dijual. Yang tadi itu ya, makanya jadi ekoturism. Ekoturism ya? Sekarang apalagi COVID kan, waktu itu saya nggak tahu adanya COVID ya kan, tetapi akhirnya sekarang karena saya ngelihat waktu saya kebetulan di Bali udah menjadi my second home di Bali, terus banyak perkebunan luwak yang nggak ada pengunjungnya. Makanya saya bikin visit plantation. Pernah nggak visit? Nggak pernah kan? Kalau ke Bali nggak pernah. Nah, di situ ada masuk, terus dia lihat luwaknya, habis itu dia ngeliat prosesnya, and the end dia jualan. Ada kafenya, ada soalnya kalau ngelihat luwaknya aslinya dari mana kopinya keluar, terus disuguhin kopinya tuh agak mikir-mikir. Apalagi sambil melihat luwaknya gitu minumnya. Kan itu kan makanya harus diedukasi kan. Ya teman, saya rasa sekarang sih sudah tinggal
kok tinggal digosok sedikit jalan. Artinya industrinya emang udah matang ya Sudah, sekarang ya. sudah. Jadi dari hulu ke hilir udah bagus, orangnya udah lebih educated, gitu ya. Infrastrukturnya udah mendukung. Betul. Gitu ya. Makanya rame kopi kekinian. Nah, Yes. ngomongin kopi kekinian nih. Kalau pandangannya Mbak Yanti sendiri ya, kan sebenarnya Mbak Yanti kalau ngomongin ini kan, wah ini bener-bener master roaster yang sangat. Saya bukan master roaster. Wah ini harus original kopinya, harus yang. Nah, sementara kopi kekinian itu kan sudah banyak faktor-faktor yang ditambahkan ya, yang supaya lebih cocok dengan masyarakat pada umumnya, gitu. Saya sendiri juga bukan peminum kopi yang hardcore yang harus begini gitu. Saya juga enggak gitu ya. Nah, kalau menurut Mbak Yanti sendiri pandangannya tentang maraknya kopi kekinian itu gimana? Oke, sekarang emang basicnya Indonesian people itu emang kita kan banyak robusta ya. Robusta itu kan agak kepait-paitan, Arabica agak sedikit asam. Karena apa? Kita banyak di ketinggian yang di atas di level itu 500 gitu, banyak robusta. Dan biasa kita selalu campur dengan susu, dengan sesuatu yang manis kan. Jadi, tetapi maksudnya ada, karena udah menjadi lifestyle, misalnya Pak Indra, kalau mau ketemu kita ngopi yuk. Ya kan, tapi kan ada yang suka, ada yang enggak. Waktu dia nggak suka, pasti dia pesannya yang kita sebutnya fashion coffee. Fashion coffee itu bangsanya ada macchiato, ya, terus yang ice, yang ini segala macam. Frappuccino gitu ya. Cappuccino, cappuccino, frappe. Nah, ada kayak kalau yang pakai frappe dengan kopi disebutnya fashion coffee. Ada yang kopi campur apalah sekarang semuanya ini banget ya. Jadi bahkan saya juga kopi jadi biru juga lucu banget dan rasanya bukan kopi. Dan kemarin saya juga di Pacific Forum di Bali, kebetulan saya dapat sponsor dari wine coffee. Wine coffee bukannya cold brew ya. Ini wine. 20% kandungan alkoholnya. Itu fermentasi 7 sampai 1 tahun. Itu ada di Bali jadi wine dan very strong gitu. Dan itu dari kopi. Nah, itu kan nilai tambah kreativitas. Tapi kan udah bukan kopi lagi ya. Bagi hardcore coffee drinkers kan mengatakan wah ini ternodai nih. Iya, cuman originalitas kopinya. Betul. Gitu. Nah, sekarang kan ada dengan apa sih? Dengan gula aren ya dari yang populer ya sekarang ya. Iya, sekarang kita banyak pilihan kan. Ada yang kalau saya agak bawel soal kopi karena saya ngerti. Jadi saya maunya kalau lewat dari aroma udah nggak ini saya ya sebulan paling maksimum ya itu saya keep, tapi nggak sampai sebulan udah habis kan ya biasanya. Dan itu black coffee yang pure, maksudnya yang fresh roasting dan fresh one, dan saya grind sendiri gitu, terus saya seduh sendiri ya. Jadi dan itu antioksida gitu dan sehat ya. Orang tuh takut sama perutnya, sebenarnya sih enggak gitu. Tapi ada juga orang yang apalagi milenial sekarang ya, costly-nya menurut aku lebih rendah, jadi juga gemar, jadi dipakein susu kan, ya. Dari sekarang saya juga bangga dengan adanya anak-anak muda yang business orientednya, bahwa akhirnya dikembangin menjadi seperti yang kita kenal ya, yang harganya cukup seperti tuku kopi gitu segala macam, dan banyak lagi lah sekarang yang jual-jual gitu, dan bahkan juga misalnya kayak kemarin pandemik, banyak sekali industri rumahan yang jual-jual gitu dan laris ya. Itu ya nggak salah gitu loh. Cuman yang saya agak miris satu hal sih Mas, lagi-lagi waktu kita membranding kopi Indonesia, maksudnya mengangkat yang namanya memberikan edukasi segala macam, pada saat itu dengan kemirisan yang ada, posisi kopi Indonesia sama sekali nggak dikenal ya kan, itu setengah mati. Nah, kita kan waktu itu jadi tukangnya aja, ya, kita tidak pernah jadi pengusaha. Nah sekarang petani sudah jadi pengusaha kopi ya. Nah sekarang mungkin ini bisa menjadi digarisbawahi. Kayak saya nggak bisa sebut brandnya, tetapi nggak ada salahnya sebenarnya diinvest secara besar-besaran. Tapi jangan lupa gitu loh. While dia invest, akhirnya kita kerja untuk dia kan, betul nggak? Ya, kenapa nggak kita? Maksudnya gimana caranya? Mungkin bukan, saya bukan orang keuangan, tetapi secara
apa namanya, akhirnya dipaksakan brand itu harus sekian ratus coffee shop. Nah, targetnya harusnya ini coffee shop terus gitu. Akhirnya apa? The owner is who? Balik lagi, ya jangan dijajah dengan kayak gitu dong, gitu loh, ya kan? Nah, we have to be smart. Ya itu yang saya mau titip sih sebenarnya. Apa namanya? Kalau kita emang mau menjadikan diri kita pengusaha Indonesia yang tulen, ya, maksudnya kita nggak ada salahnya untuk, tapi mungkin kita jaga-jaga gitu loh, jangan sampai bablas, jangan sampai akhirnya kita jadi tukang lagi, tapi di muara yang berbeda. Dengan munculnya kopi kekinian tuh Mbak, yang tadi rasanya macam-macam ya, bahkan kopinya warnanya biru gitu, bahkan yang bau kopinya udah nggak ada lagi gitu ya. Itu kalau dalam pandangan orang yang mempelopori munculnya kopi asli Indonesia dengan kualitas terbaiknya itu dianggap sebuah pengkhianatan atau itu sebuah kreativitas bahwa memang udah zamannya harus begitu? Iya, gitu? saya rasa sih enggak ya, itu sah-sah aja karena kreativitas itu tidak punya ujung, ya kan? And the end balik lagi kepada selera, ya kan? If people teredukate ya, teredukasi, pasti kan kalau anak-anak zaman sekarang jauh lebih pintar dari kita mengenai kesehatan, dia akan aware, dia akan pilih. Ya kan, nah itu nanti seleksi alam. Nah, tapi kalau pengusaha kreativitas yang saya bilang nggak ada ujungnya, silahkan nanti juga pada ada momen tertentu dia akan hilang itu, gitu kan. Nah kembali lagi the originalitas yang tidak pernah, the classic itu nggak pernah hilang. Tapi kalau perubahan ekosistem, lifestyle segala macam pasti ada. Balik lagi ke yang tadi itu ya, kaitannya sama investors itu ya, yang semua harus dibuat banyak tuh sampai 100 kemana-mana itu kan. Memang ada satu sisi yang tadi Mbak sampaikan ya. Di sisi lain bukankah itu membuat kopi itu menjadi lebih memasyarakat ya gitu, dengan banyaknya gerai di mana-mana, dengan harga yang juga sangat terjangkau gitu kan. Akhirnya kan mestinya nih ya, lebih banyak orang yang menikmati kopi dan otomatis produsen kopi juga lebih diuntungkan gitu kan ya. Nah itu kan banyak efek positif tuh di situ gitu. Nah itu gimana pandangan Mbak? Balik lagi, kopi itu kan ada layernya, ya. Ada yang premium, kita sebut specialty, dari prosesnya itu emang udah dikawal sedemikian rupa. Ada lagi kopi-kopi yang sisa-sisa dari premium itu kan, yang itulah yang diolah menjadi saset dan sebagainya gitu. Kalau saya bilang sih enggak masalah ya, maksudnya enggak menjadi suatu pengkhianatan juga gitu. Enggak ada dusta di antara kita juga. Jadi itu balik lagi pilihan ya, maksudnya kita nggak bisa. Market segmennya beda lah ya. Market segmennya beda. Masing-masing sudah punya pilihannya sendiri-sendiri, dan segmennya sendiri-sendiri, nggak apa-apa. Yang memang peminum kopi yang memang menyukai originalitas ada sendiri gitu kan. Yang suka kekinian atau bahkan yang udah kecampur-campur yang lain gitu kan. Lebih banyak gulanya dibandingkan kopinya gitu ya, atau susunya gitu. Iya. Tapi tapi kadang-kadang misalnya saya juga misalnya menjamu teman-teman di rumah atau ada tamu di rumah, kadang-kadang kan nggak semua, aku nggak suka kopi, jangan kasih kopi. Jadi aku bikinin misalnya dari air kelapa, saya campur kopi tubruk sedikit, ya, saya taruh di atasnya kelapa muda, kan saya pakai es dulu, jadi es, saya campur air kelapa, terus saya kasih coklatnya, saya kasih kopi sedikit, di atasnya saya taruh kelapa muda, tapi saya pisahin gula aren. Wah, enak kayaknya ya. Jadi ngiler ya. Iya kan. Jadi itu sah-sah aja. Jadi itu adalah jadi kopi cuma jadi aromanya aja dong ya sebenarnya ya. Iya, kalau nggak pakai gula. Nah kebetulan kan kopi saya dari kopi yang originalitas yang premium ya. Jadi tetap kopinya terasa gitu. Tapi kalau dia udah campur gula ya menurut saya sih udah. Tapi untuk orang yang nggak biasa kayak partner saya, kalau dia minum kopi di atas jempet, gue nggak minum kopi loh. Kalau minum kopi lo tanggung jawab ya, nanti gue teleponin terus sampai malam, gue nggak bisa tidur. Jadi akhirnya saya suguhin hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi kadang-kadang kalau yang agak sedikit juga yang mau kayak lebih instead of nge-wine segala macam,
itu ekstrak. Jadi saya proses manualnya dengan kopi tubruknya ya, dengan ground yang agak halus menghasilkan lebih kental kopinya. Saya pakaiin es, tapi saya pakaiin lime. Nah, itu juga different. Jadi eksotik juga gitu loh. Jadi emang banyak gitu sebenarnya. Itulah itu apalagi sekarang di daerah-daerah sekarang dibuat macam-macam ya. Ada winey coffee ya. The taste. Pernah coba kan gaya winey coffee? Wine coffee? Nanti saya kirimin deh beberapa kopi. Ada banyak tuh. Terus apa namanya? Terus ada ya itu halu banana. Rasanya banana. Smellnya banana bukan kopi lagi. Itu kan nggak salah gitu. Tetapi itulah kreatif kita dan itu ada di Indonesia, bukan di mana-mana. Great. So terakhir nih Mbak, apa nih sarannya Mbak Yanti nih untuk teman-teman yang ingin berbisnis kopi atau sekarang sedang berbisnis kopi, Mbak? Oke. Nah, kalau berbisnis kopi, karena kalau kita jualan hanya cangkir kopi ya, pasti itu tidak menguntungkan gitu ya. Maksudnya harus ditemani dengan teman-temannya. Maksud dalam arti kopi itu teman ngopi itu apalah, harus ada makanannya sehingga ada nilai tambahnya. Dan kalau bisa ya harus menguasai, kasih edukasi lah sedikit gitu loh di dalam kopinya gitu. Maksudnya sekarang sih kreativitas anak-anak sekarang sangat bagus ya. Kadang-kadang dia, saya lihat kemarin waktu dia ngomong ini, dia melampirkan proses roasteringnya, ini proses untuk menjadi kopinya. Ya kayak gitu-gitu. Dan maksudnya itu ditampilkan di kedai kopinya supaya yang penikmat kopinya maksudnya macam-macam lah caranya gitu ya, mungkin bentuknya animasi atau apa. Tetapi kalau saya bilang sih sekarang sudah cukup baik. Dan kalau pesan-pesan saya sih harus fokus ya, fokus dan inovatif ya, inovatif. Bahwasannya sekarang ini pengembangan kopi Indonesia ini sangat luar biasa cepatnya. Ya jangan ketinggalan gitu loh. Jadi ada macam-macam, misalnya kayak Aceh aja tuh kopinya udah macam-macam gitu. Nah, yang sangat saya kagumi kayak ke Sanger Aceh, Sanger. Aduh luar biasa, itu enak sekali gitu ya. Sampai sekarang masih saya terngiang-ngiang nggak pernah ada. Jadi saya selalu bilang sama si baristanya, kamu bikin Sanger deh, kopi Sanger Aceh gitu. Jadi emang kopi dikasih susu tapi rasanya kopinya tuh kuat banget gitu loh. Nah itu kayak gitu-gitu, ada inovatif yang harus dikenal. Dan kita juga harus mengenalkan lah kopi-kopi yang tadi fashion ini keluar. Ya kan, jadi waktu orang luar mengenalkan kita cappuccino, sekarang kita balik. Nah, kita negeri kopi, kita kenalin yang orang tidak pernah tahu. Dengan begitu ya automatically tetap dicarikan itu kopi apa sih, ya kan? Ya bermula dari situ aja gitu. Saya rasa sih itu aja. Siap, makasih banget Mbak Yanti, belajar banyak nih tentang kopi pada hari ini ya, teman-teman semuanya. Thank you so much. Oke, terima kasih Pak Indra. Terima kasih teman-teman.